Tajalli ini adalah suatu keadaan spiritual, keadaan ruhani ketika seseorang menyadari akan kehadiran Allah setelah jiwanya bersih. Jadi orang yang sudah mencapai kepada tingkatan tajalli, maka kolbunya dia akan terus menerus berhubungan dengan Allah. Seorang ustaz, seorang mubalik ketika sholat Allahu Akbar, dia selalu berpikir tentang materi ceramah yang akan dia sampaikan. Saya mau nyampein materi apa nanti? Ayo sepanjang sholat itu pikirin materi ceramah. Ini namanya kolbu dia itu masih diisi oleh urusan-urusan dunia. Nah, orang yang bisa menanamkan kalimat tauhid ke dalam kolbu manusia adalah orang yang kolbunya bersih dari segala sesuatu selain Allah. Pikir yang kita laksanakan gak ada tujuan lain kecuali Engkau yang aku tuju ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah. Itu ikhlas level tinggi. Asal kita tahu, Abah Anom itu mengajarkan kita menjadi orang ikhlas yang levelnya tinggi. Ada surga di alam purba. Surga di alam purba itu dia tidak ada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Gak ada bidadari, gak ada makanan-makanan yang lezat. Tapi di situ hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlasnya level tinggi, dia akan ditempatkan di surga yang di alam purba, di mana dia setiap saat bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan membacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, Wallahu bikulli syai'in muhit. wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'an, birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Ahmad serta Ibu Hajah Deni dan keluarga besarnya, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kaji kita terkait kitab Miftahus Sudur halaman 4. 8 baris dari atas. Yang membawa kitab silakan dibuka halaman 4, 8 baris dari atas. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Abdullah Barak Nur Muhammad, ila hadratis Syekh Ahmad Sayyidul Fatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Wa tashhaduhu anwa'at tajalliyatil ilahiyyati. Kalimat thayyibah akan dapat menampilkan bagi pendikirnya bermacam-macam tajalli ilahiyah, menampakkan kekuasaan Tuhan. Jadi kita masih membahas terkait pengaruh kalimat thayyibah, pengaruh kalimat la ilaha illallah bagi orang yang istiqomah, yang senantiasa dawam memikirkannya. Jadi di antara pengaruhnya adalah bahwa kalimat tersebut akan dapat mengantarkan kita orang yang istiqomah memikirkannya untuk bisa menyaksikan anwa'at tajalliyatil ilahiyah, penampakan kekuasaan Allah. Tajalli itu nampak, tercerahkan. Jadi tajalli ini adalah proses kelanjutan daripada tahalli. Jadi ada 3 tahapan kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Tahapan pertama adalah tahalli. Tahalli ini adalah kita mengosongkan diri kita dari berbagai sifat-sifat tercela, sifat-sifat destruktif yang merusak. Jadi kita buang tuh jauh-jauh sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Apakah itu sifat bakhil, sifat hokla, sifat hasad, takabur, dan lain sebagainya. Yang kalau menurut Syekh Nawawi dalam kitab Qatrul Hois, ada 16 sifat tercela yang selalu bersemayam di dalam jiwa manusia. Nah, ketika tahalli, sifat-sifat itu kita buang, kita singkirkan. Setelah bersih, lalu masuk ke tahap berikutnya, yakni tahalli. Tahalli itu kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, diisi dengan rasa syukur, diisi dengan tawadhu, diisi dengan ikhlas, dan lain sebagainya. Itu tahalli. Nah, kalau kita sudah menempuh tahalli dan tahalli, maka akhirnya kita akan mencapai tajalli. Tajalli ini adalah suatu keadaan spiritual, keadaan ruhani, ketika seseorang menyadari akan kehadiran Allah setelah jiwanya bersih. Jadi orang yang sudah mencapai kepada tingkatan tajalli, maka kolbunya dia akan terus menerus berhubungan dengan Allah. Maka tajalli ini bukan urusan kita sebenarnya. Tajalli ini adalah anugerah dari Allah. Urusan kita adalah bagaimana kita melakukan tahalli, pengosongan dari sifat tercela, dan melakukan tahalli. Baru setelah itu maka Allah akan memanifestasikan pujinya kepada kita. Sehingga kalau orang sudah tajalli, sekali lagi kolbunya selalu terkoneksi dengan Allah, gak pernah putus daripada zikir kepada Allah. Ini orang yang sudah tajalli. Maka kata Syekh Al-Jili, tajalli itu ada 4 tingkatan. Ada tajalli af'al, ada tajalli asma, ada tajalli sifat, dan yang paling tinggi adalah tajalli zat. Ketika Allah menampakkan wujudnya pada hambanya dalam bentuk tajalli af'al, maka seorang hamba tersebut dia akan fana, dia akan lenyap
pada perbuatannya itu, bahwa apa yang dia lakukan adalah semua itu atas kehendak kudrat dan iroda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau terjadi apa? Jadi dia lenyap perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi semuanya itu adalah perbuatan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sudah mencapai tingkatan tajalli, dia tidak akan pernah benci terhadap makhluk-makhluk Allah. Sekalipun makhluk Allah itu hobinya melakukan maksiat, kan beda sama kita. Kalau ada orang berbuat maksiat, bawaannya kita syawat, langsung kita sumpahin itu orang, wah calon neraka tuh, seakan-akan yang calon surga kita doa. Tapi orang yang sudah mencapai tingkatan tajalli, enggak. Ketika dia mendapati ada orang berbuat maksiat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sadarkan orang itu. Gak dibenci, malah dirangkul. Dan ini yang dilakukan oleh guru kita, Pangersa Abah Anom. Pangersa Abah Anom itu selaku guru, beliau seperti pohon yang menaungi setiap siapa saja yang mau bernaung kepada beliau. Sekalipun dia ahli maksiat, gak pernah ibadah, tetap dirangkul, diarahkan supaya menjadi orang yang benar. Nah, kita pun dididik untuk seperti itu. Jangan sekali-kali kita membenci orang-orang yang sedang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, tapi rangkullah orang itu, kita didik, kita arahkan supaya berjalan di atas jalan yang benar. Kita jadi apa? Nah, kalau dia sudah tajalli afal, maka dia akan meningkat kepada tajalli asma. Dia fana pada namanya sendiri, yang muncul adalah kebesaran nama-nama Allah. Maka orang yang mencapai tajalli asma, ketika dia berdoa menyebut asma Allah, dia lenyap nama kebesarannya sendiri, yang muncul adalah nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika berdoa dengan ya Latif, terbayang betapa maha lembutnya Allah. Ketika berdoa dengan ya Razzaq, terbayang betapa maha hebatnya Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-hamba. Mana dia lenyap. Setelah itu dia meningkat kepada tajalli sifat. Dia lenyap sifat-sifat yang ada pada dirinya, yang muncul adalah sifat-sifat Allah. Maka orang yang sampai kepada tajalli sifat, dia akan berakhlak dengan akhlak Allah. Kata Rasul, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya mencontoh sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka mencontoh sifat Allah yang Maha Rahman, kita hendaknya menjadi orang yang pemurah kepada sesamanya, senang memberi. Allah bersifat Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka mencontoh sifat Allah yang Maha Pemaaf, kita hendaknya menjadi orang yang suka memberikan maaf kepada sesama manusia. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini kan berat. Ada orang berbuat salah sama kita, kira-kira sikap kita gimana? Orang berbuat salah sama kita nih, tanpa perlu orang itu minta maaf. Kalau kita sudah mencapai kepada tajalli sifat, maka kita sudah maafin orang itu. Gak ada dendam di dalam kalbu kita. Kenapa? Karena kita berupaya dan berusaha mencontoh sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Ini yang disebut takhallaku bi akhlaqillah. Maka orang yang sudah bertajalli pasti akhlaknya bagus, tutur katanya lembut. Nah, kalimat la ilaha illallah yang kita zikirkan setiap habis sholat itu akan bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai kepada tajalli ilahiyah. Dengan catatan zikirnya itu dilakukan secara dawam
sidik, dan ikhlas. Dawam, sidik, ikhlas. Caranya itu dawam itu penting, terus menerus. Kalau kita ada kesibukan, diringkas 3 kali, malamnya kita foto. Kita sibuk nih kerja, nggak sempat tidur 165, cukup 3 kali. Tapi nanti begitu ada waktu luang kita foto. Ini namanya dawam, terus menerus. Jangan sampai kita keseringan dikirnya diringkas, fotonya nggak pernah. Ada rusuh inilah 3 kali. Begitu ada waktu senggang, buru-buru foto. Hobinya 3 kali terus. Nggak nyampe-nyampe. Akhirnya dikirnya nggak nyampe kepada tajari, terus dari dulu begitu aja. Jadi dawam, sidik. Sidik itu artinya zikir yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh guru kita, nggak ditambah, nggak dikurang. Itu sidik. Bagaimana guru kita ngajarin zikir jahat, zikir hobi, ya itulah yang kita laksanakan. Nggak ditambah, nggak dikurang. Guru kita ngajarin ketika zikir harus memejamkan mata, ya itu yang harus kita lakukan. Kan gitu, ini namanya sidik. Ini guru ngajarin zikir, menjemin mata, kita aja melotot. Yang ketiga syaratnya ikhlas. Ikhlas itu bahwa zikir yang kita laksanakan tidak mengharapkan apa-apa. Yang kita cari hanya ridho Allah, yang kita tuju hanya Allah. Zikir yang kita lakukan tidak untuk urusan dunia. Kita nggak berzikir supaya usaha kita lancar, enggak. Kita nggak berzikir supaya pangkat kita cepat naik, enggak. Tapi zikir yang kita laksanakan benar-benar ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi, aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi itu di antara pengaruh daripada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, ternyata kalimat la ilaha illallah akan memberikan pengaruh kepada orang yang istiqomah, yang dawam mengamalkan kalimat tersebut. Ada syaratnya. Kalimat la ilaha illallah akan berpengaruh bagi orang yang senantiasa istiqomah menyebutkan, mendikirkan, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bisarti ahdiha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Syaratnya. Dengan syarat kalimat la ilaha illallah itu diambil min qalbin taqiyyin, dari hati orang yang bertakwa kepada Allah, naqiyyin, dan bersih dari segala sesuatu selain Allah. Jadi ada syaratnya. Kalimat la ilaha illallah bisa mensucikan kita dari berbagai bentuk syirik, baik itu syirik jari maupun syirik khafi. Kalimat la ilaha illallah bisa menjadikan kita sebagai orang yang ikhlas. Kalimat la ilaha illallah bisa mengosongkan kolbu kita dari segala bentuk hijab karena keterkaitan terhadap unsur-unsur manusia. Kalimat la ilaha illallah bisa mensucikan jiwa dari berbagai kotoran, dari berbagai sifat-sifat kebinatangan. Kalimat la ilaha illallah bisa mengkaruniai ilmu laduni, berbagai rahasia plus kita bisa dihantarkan untuk bisa menyaksikan berbagai macam penampakan kekuasaan Allah. Itu ada syaratnya. Syaratnya kalimat itu harus diambil dari orang yang hatinya takwa pertama. Yang kedua, naqi, bersih, mimma siwallah, dari segala sesuatu selain Allah. Hati yang takwa itu seperti apa? Hati yang takwa itu adalah hati yang terpelihara dari hoflah, terpelihara dari lupa mengingat Allah. Nah, orang seperti itulah yang bisa menanamkan kalimat tauhid ke dalam kolbu manusia. Ini kan susah dari orang seperti ini.
Dari orang yang kolbunya takwa plus bersih dari segala sesuatu selain Allah, ini gampang-gampang susah. Kita bersyukur dipertemukan dengan guru mursyid tanpa perlu susah payah mencari melalui perantaraan orang tua kita atau teman kita ketemu dengan wali yang mursyida pemirsa Abah Ano, yang kriterianya itu ada takiyin, nakiyin. Coba kalau kita konyol-konyol mencari, susah cari orang yang hatinya takwa. Kita kadang-kadang terpesona dengan penampilan lahir, terpesona dengan casing. Kalau jubahnya besar, udung-udungnya besar, ya kan? Wah ini waliullah nih, cium tangan pulang balik. Nah, taunya kolbunya belum kolbu yang takwa, kolbunya banyakkan lupanya kepada Allah. Bagaimana kita tahu kalau orang itu kolbunya bertakwa kepada Allah? Kita harus bersama dengan orang tersebut. Harus bersama dengan orang tersebut, hidup bareng dengan orang itu. Minimal kita 24 jam, berapa jam bersama dengan orang itu. Kolbunya benar-benar ingat terus kepada Allah atau enggak. Duduk bareng sama beliau. Kalau ucapannya ucapan dunia, jauhin. Ada orang aku mursyid, tapi omongannya, ucapannya selalu berkaitan dengan dunia, jauhin orang seperti itu. Tapi kalau orang selalu mengantarkan kita supaya dekat dengan Allah, supaya hati kita terlalu berpikir kepada Allah, inilah orang yang sebenarnya. Dari syaratnya takiyin, nakiyin. Takiyin hatinya terpelihara dari ghaflah, dari lupa kepada Allah. Nakiyin bersih hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Di dalam hatinya nggak ada unsur dunia, di dalam hatinya nggak ada unsur-unsur lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang hatinya bersih. Kalau kita kira-kira di mana? Antara ghaflah dan ingatnya banyakkan apa? Banyakkan ghaflahnya kalau kita. Hati kita terkadang masih ada unsur-unsur dunia masuk ke dalam hati kita. Harus kita akui itu kita sudah belajar pikir terus menerus, sudah belajar istiqomah, tapi tetap aja terkadang nempel di dalam kolbu kita urusan dunia. Apalagi kalau kita lagi banyak masalah gitu, sholat Allahu Akbar, kita mujinya saat sholat paling gampang. Allahu Akbar, kolbu kita menghadap kepada Allah atau kolbu kita sibuk dengan urusan dunia. Coba, itu paling gampang kalau kita pengen ngukur. Mau ustaz mau siapa itu susah. Seorang ustaz, seorang mubalik ketika sholat Allahu Akbar, dia selalu berpikir tentang materi ceramah yang akan dia sampaikan. Saya mau nyampein materi apa nanti? Ayo sepanjang sholat itu pikirin materi ceramah. Ini namanya kolbu dia itu masih diisi oleh urusan-urusan dunia. Nah, orang yang bisa menanamkan kalimat tauhid ke dalam kolbu manusia adalah orang yang kolbunya bersih dari segala sesuatu selain Allah. Nah, proses penanaman kalimat tauhid ke dalam kolbu manusia inilah yang disebut dengan talqin fikih. Tadi kan sempat ditanyakan, talqin fikih. Talqin itu berasal dari laqona yulaqinu talqinan, artinya pembelajaran, pengajaran. Jadi talqin dzikir adalah pembelajaran dzikir. Seperti kita punya HP baru dibeli, untuk bisa dipakai kan harus dilakukan aktivasi, betul kan? Dilakukan aktivasi. Begitu pula dzikir. Ketika kita akan berzikir secara benar, maka perangkat-perangkat ruhani seperti kolbu dan latifah, yang 7 latifah itu harus diaktifasi, harus ditune up.
Nah, proses aktivasinya itu dinamakan dengan talqinul dzikri, pembelajaran zikir. Jadi syaratnya itu adalah kalimat tersebut harus diambil dari orang yang hatinya bersih, takwa. La bikulli kalimatin, bukan setiap kalimat yusma'u yang didengar min abwagil amati, dari mulutnya orang-orang awam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sembarang kalimat yang diambil dari mulutnya orang-orang awam. Kita hafal kalimat la ilaha illallah dari kita kecil, dari kita ngaji dulu udah diajarin sama ustaz-ustaz kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah hafal. Cuma persoalannya kalimat itu nempel nggak di dalam kolbu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau kalimat itu belum ditanamkan, belum ditalkinkan oleh orang yang hatinya bertakwa dan bersih dari segala sesuatu selain Allah, maka kalimat tersebut hanya sebatas di lisan. Wa in kana lafdhu wahidan, meskipun lafadznya sama. Orang awam ngucapin la ilaha illallah, orang yang sudah ditalkin ngucapin la ilaha illallah, lafadznya sama apa beda? Meskipun lafadznya sama, lakin fil makna tafawut, tapi dalam maknanya itu bertingkat berbeda. Orang ngucapin kalimat la ilaha illallah belum ditalkin dengan orang yang sudah ditalkin, itu kualitasnya berbeda. Lafadznya sama, tapi kandungan maknanya berbeda. Kalau yang belum ditalkin sebatas sampai lisan, tapi kalau yang sudah ditalkin, dia bisa membersihkan kolbunya. Itu bedanya antara ditalkin dengan dan ditalkin. Jadi kalau gitu talkin penting apa enggak? Penting talkin. Jadi meskipun lafadznya sama, maknanya berbeda. Mengapa kalimat la ilaha illallah itu harus ditalkinkan? Harus diambil dari orang yang hatinya bertakwa dan bersih dari segala sesuatu selain Allah. Di sini pengarsa Ba'ano menjelaskan di annal qalba, karena sesungguhnya hati Yahya akan hidup idza akhoda badro tauhidi, apabila mengambil benih tauhid min qalbin hayyin, dari hati yang hidup. Jadi hati manusia akan hidup kalau dia mengambil benih tauhid dari hati yang hidup. Fayakunu badron kamilan, maka jadilah dia benih yang sempurna. Ya rasanya itu. Kan tauhid kan ibarat benih. Kalau kita ngambil benihnya dari orang yang hatinya hidup, maka dia akan tumbuh menjadi benih yang sempurna, yang bagus. Wa badru khairul bali. Adapun benih yang belum balik, belum menginjak masa tumbuh, layam butuh, maka dia tidak akan tumbuh. Artinya kalau benih tauhid itu ditanamkan oleh orang yang hatinya sering lupa kepada Allah, maka dia tidak akan tumbuh benih itu. Tidak akan mampu membersihkan kolbu kita dari ketergantungan kepada unsur-unsur dunia. Tidak akan mampu mengantarkan kolbu kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 lebih, tapi kalau belum ditalkinkan, dia tidak akan mampu membersihkan kolbunya. Paham? Jadi disinilah pentingnya talqin. Jadi kalimat la ilaha illallah akan memberikan pengaruh positif bagi orang yang berzikir, dengan catatan kalimat itu harus ditalqinkan oleh seorang wali mursyid yang kolbunya bertakwa dan bersih dari segala sesuatu selain Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka man qala la ilaha illallah, kepada orang yang berzikir la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha, dengan niat semata-mata mencari ridho Allah.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau Rasul yang ngomong pasti, janjinya pasti. Beda sama kita kalau kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong banyak bohongnya. Jadi kalau Rasul yang ngomong dijamin benar. Kata Rasul, Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang berzikir la ilaha illallah dengan niat mencari ridho Allah. Diharamkan kita dari api neraka. Catatannya niatnya benar, mencari ridho Allah, bukan mencari yang lain pokoknya. Makanya kita diajarkan dari awal, begitu kita mau zikir, yang kita baca pasti ilahi anta maksudi waridoka matubi. Itu pakem itu. Itu mengajarkan kita nggak ada tujuan lain. Zikir yang kita laksanakan nggak ada tujuan lain kecuali Engkau yang aku tuju ya Allah, ridhomu yang aku cari ya Allah. Itu ikhlas level tinggi. Asal kita tahu, Abah Anom itu mengajarkan kita menjadi orang ikhlas yang levelnya tinggi. Ikhlas level tinggi itu yang dicari itu Allah. Nggak ngarepin apa-apa. Itu orang ikhlas level tinggi. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang dikatakan ikhlas itu ketika dia terus-menerus konsisten melakukan pendekatan diri kepada Allah dan dia melupakan balasan apa yang akan Allah berikan kepadanya. Ini orang yang ikhlasnya luar biasa. Makanya ucapan Imam Al-Ghazali kita hubungkan dengan ucapan Abah Anom itu nyambung. Jadi dawamul muraqabati wa nisyanul huduri kulliha, kata Imam Al-Ghazali, itu dibahasakan oleh Abah Anom adalah ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi. Ini ikhlas level tinggi. Meskipun ada ikhlas levelnya orang awam, tapi kita lagi dididik langsung menjadi orang mukhlis yang level tinggi. Gak ada yang kita cari kecuali ridho Allah. Kalau kata Syekh Ibnu Ajibah, ketika kita beribadah kita masih mengharapkan urusan-urusan dunia, itu pun masih ikhlas, tapi ikhlas level orang awam. Kata Ibnu Ajibah dalam Fathul Hikmah, ikhlas level orang awam. Nanti ada ikhlas level orang khos. Ikhlas level orang khos itu kata Syekh Ibnu Ajibah, dia beribadah tidak lagi mencari tujuan duniawi, tapi dia pengen mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dia level orang khos. Saya sholat malam, baca Quran supaya dapat surga. Surga nanti banyak bidadari. Wah, yang terbayang bidadari, kenikmatan-kenikmatan surga. Ini ikhlas, tapi ikhlas level orang khos, belum ikhlas sesungguhnya. Nah, ada level ikhlas yang tertinggi, level ikhlasnya akhos, orang yang teristimewa. Jadi dia beribadah gak ngarepin dunia, dia ibadah gak ngarepin surga, tapi yang dicari adalah Allah, ridhonya Allah. Ini ikhlas level tinggi. Makanya surganya juga nanti surga level tinggi. Surganya bukan di alam darajat, tapi surganya di alam purba. Jadi surga itu kalau kita buka di Sirul Asrar, itu ada surga di alam darajat, ada surga di alam purba. Surga di alam darajat itu surga yang penuh kenikmatan. Dari makanan enak segala macam, buah-buahan enak, pokoknya bayangan surga itu indah lah pokoknya. Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, itu surga di alam darajat. Ada surga di alam purba. Surga di alam purba itu dia tidak ada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Gak ada bidadari, gak ada makanan-makanan yang lezat. Tapi di situ hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlasnya level tinggi, dia akan ditempatkan di surga
yang di alam purba, di mana dia setiap saat bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang mana? Surga di Jannatul Naim penuh nikmatan tapi ketemu Allahnya jarang. Dengan surga di alam purba yang setiap saat berjumpa dengan Allah, pilih yang mana? Kenikmatan nanti di akhirat di surga itu kenikmatan tertinggi adalah kenikmatan ketika kita berjumpa dengan Allah. Itu kenikmatan paling luar biasa. Makanya orang-orang yang ada di surga Firdaus, di Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ketika ada pengumuman dari malaikat bahwa Allah akan bertajalli di hadapan penghuni surga, mereka yang sedang menikmati kenikmatan surga lupa semua. Mereka semua lari ngejar ingin berjumpa dengan Allah. Beda dengan di alam purba, setiap saat bersama dengan Allah. Kuncinya ikhlas level tinggi. Jadi orang yang berpikir la ilaha illallah semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan api neraka menyentuhnya. Amin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka. Selanjutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakirullaha fil ghafilin kasajaratil khadra'i fi wasatil hasyid." Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang ghaflah, orang yang lalai, itu seperti pohon yang hijau di tengah-tengah semak belukar. Ini perbandingan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu seperti perumpamanya seperti pohon yang hijau di tengah-tengah semak belukar. Ini ada pohon, ini ada semak-semak pohon kering. Orang kalau mau nyari kayu yang ditebang yang mana? Pohon yang kering semak belukarnya. Pohon yang hijau dibiarkan tumbuh. Kenapa dibiarkan tumbuh? Karena dia memberikan manfaat bagi manusia, berikan manfaat, berikan oksigen yang segar, yang menukar karbon dioksida CO2. Jadi pohon yang hijau itu dia bermanfaat bagi manusia, juga bermanfaat dibandingkan dengan semak belukar yang dia pasti akan dibersihkan. Nah, perbandingan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti itu. Orang yang berzikir memberikan manfaat kepada lingkungannya, sementara orang yang tidak berzikir bukan yang memberikan manfaat, malah terkadang membuat susah lingkungan. Kenapa? Karena hatinya keras. Di perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakirullaha ta'ala bil ghafilin kal hayyi bainal amwat." Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa seperti orang hidup di antara orang mati. Itu perumpamaannya. Ini orang zikir, ini orang gak zikir. Ini seperti orang hidup di tengah-tengah orang mati. Orang zikir masih bisa menebarkan kebaikan kepada sesama. Maka tipikal orang yang ahli zikir pasti dia cinta kepada kebaikan. Dia akan selalu menjadi orang yang memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat bagi sekitarnya. Ini orang yang zikir. Tapi orang yang nggak pernah zikir, yang kolbunya keras, nggak bakalan memberikan manfaat bagi orang lain, yang ada memanfaatkan orang lain. Banyak kan orang yang memanfaatkan orang lain. Padahal kan pesan Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi karena nih kolbunya keras, nggak pernah berzikir, tidak memberikan manfaat, tapi sebaliknya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan orang lain? Maka dia seperti orang hidup dengan orang mati. Orang mati terus dirinya aja nggak bisa, mandi dimandiin, pakai pakaian pakai ini kapan nih? Ada orang mati bisa mandi sendiri, kabur semua.
Gak bisa ngurus dirinya sendiri. Dia memanfaatkan orang yang masih hidup. Itu orang yang mati. Coba orang yang hidup, dia mandi sendiri, pakai baju sendiri, sholat. Orang mati, sholat yang disolatin. Dan memberikan manfaat dalam bentuk mayat yang terbujur kaku. Nah, orang zikir itu seperti itu. Orang yang ahli zikir, dia harus senantiasa menebarkan kebaikan, menebarkan kedamaian, memberikan manfaat bagi orang lain. Ini orang yang ahli zikir. Maka kita dididik menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Surat Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam," maka apakah orang yang telah dibukakan Allah hatinya untuk memeluk Islam, bahwa ala nurim mir rabbih, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, itu sama dengan orang yang hatinya membatu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah orang-orang yang hatinya membatu keras bin dzikrillah, dari pengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi berbeda orang yang biasa berzikir kolbunya lembut, sementara orang yang tidak pernah berzikir kolbunya pasti keras. Orang yang biasa berzikir karena kolbunya lembut, dia mau menerima saran masukan dari orang lain, mau menerima nasihat dari orang lain. Tapi orang yang gak pernah berzikir karena kolbunya keras, dia gak mau menerima masukan dari orang lain. Bawaannya dia aja yang paling benar, gak mau dinasehati. Ketika dinasehati, saya kan Ustaz, enak aja nasihatin saya udah lebih tahu. Nah ini ciri khas orang yang kolbunya keras. Ciri khas orang kolbunya keras. Siapapun yang ketika dinasihatin lalu muncul ego kita merasa paling hebat, mentang-mentang Ustaz, mubalik, kiai, nggak mau dinasehatin, bahkan karena menganggap dirinya paling hebat. Ini contoh bahwa dia hatinya masih keras. Jadi agama itu semua kan banyak kan orang nasihatin, ente nasihatin saya kan Ustaz, saya ceramahnya sudah kemana-mana, masa nasihatin saya biasa nasihatin orang. Keren tuh itu, sombong banget. Dia gak sadar bahwa setan nafsu itu selalu menggoda dirinya supaya jauh dari Allah. Maka orang yang berzikir, dia akan terbuka dengan masukan, terbuka dengan nasihat. Sekalipun nasihat itu datang dari orang yang mungkin secara status sosial tidak terpandang, tapi karena nasihatnya baik, dia akan terima. Berbeda dengan orang yang tidak pernah berzikir, kolbunya keras. Maka orang-orang yang kolbunya keras, dia akan selalu berada pada kesesatan yang nyata. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada Senin depan ya, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar zikir.